أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya yang biasanya menyampaikan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk teman-teman, terutama yang ada keinginan ataupun rencana untuk mendirikan sekolah. Nah, jadi teman-teman, untuk mendirikan sebuah sekolah itu tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk kita harus siap mengadakan bangunan, walaupun itu pada awalnya numpang terlebih dahulu. Lalu kita harus siap mencari murid dan juga harus disiapkan gurunya. 3 komponen ini yang tidak bisa kita lepaskan untuk pengurusan izin pendirian sekolah maupun izin operasional sekolah. Nah, apabila setelah ada 3 komponen tadi, ada siswa, ada gedung, dan ada guru, maka tahap selanjutnya untuk mendapatkan izin operasional, maka kita harus mengurus dulu ke Dinas Pendidikan. Yang sekarang ini, yang terupdate ini, tidak Dinas Pendidikan langsung, tapi ada pelayanan terpadu satu pintu. Namun, sebelum ke sana, kita harus melewati langkah tahapan-tahapan. Yang pertama adalah kita harus memiliki izin ataupun rekomendasi dari kantor camat setempat. Yang kedua, kita harus juga mencari rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ketiga, juga kita harus mencari rekomendasi dari Dinas Perhubungan yang nanti mereka akan mengeluarkan andalalin. Apa itu andalalin? Analisis dampak lalu lintas. Dan yang keempat, rekomendasi yang harus kita urus sebelum ke dinas adalah rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan. 4 ini yang harus kita lewati yang cukup menguras tenaga. Baik, yang pertama, kita harus urus rekomendasi dari camat setempat. Untuk mengurus rekomendasi dari camat, tentunya harus melewati tahapan-tahapan terendah terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengurus surat izin pendirian sekolah itu dari RT yang diketahui oleh RW setempat. Kita buat redaksinya sendiri, kopnya segala macam, nama RT-nya lengkap dengan nama RW-nya, baru kita minta tanda tangan kepada ketua RT yang diketahui oleh ketua RW. Nah, setelah kita dapat dari tanda tangan dari RT dan RW, baru kita mengajukan permohonan kepada kelurahan untuk rekomendasi dari camat. Syaratnya yang pertama tadi surat yang diketahui yang ditandatangani oleh RT dan diketahui oleh RW, yang kedua sertifikat tanah, yang ketiga akta yayasan, yang keempat data guru, dan yang kelima data siswa. Nah, yang 6 itu kita buat satu map, dibuatlah surat pengantarnya dari kita kepada kelurahan. Nanti setelah sampai di kelurahan, tunggu prosesnya, tergantung pihak kelurahan lah cepat atau lambatnya. Biasanya insya Allah dalam 2 atau 3 hari itu mereka selesai. Kalau bisa cepat daripada itu kalau lurahnya ada di tempat. Nah, nanti setelah kita mendapatkan surat
pengantar dari kelurahan untuk ke kecamatan, maka kita harus melengkapi lagi. Melengkapi yang sama dengan kelurahan. Harus lengkapi dengan akta yayasan, sertifikat tanah, jumlah siswa, dan juga jumlah guru. Nah, setelah itu selesai, diajukanlah ke kantor kecamatan. Nanti kantor kecamatan akan memprosesnya. Ini pengalaman, apabila kita misalkan dalam satu yayasan itu sudah ada TK-nya, sudah ada SD-nya. Kita misalkan mau mengurusnya SMP. Maka rekomendasi yang dikeluarkan dari kantor camat itu jangan hanya untuk SMP saja. Misalkan apa nama sekolahnya itu? Misalkan nama sekolahnya Khairul Ummah misalkan. TKIT Khairul Ummah, SDIT Khairul Ummah, dan SMPT Khairul Ummah. Maka rekomendasi dari camat itu cukup saja rekomendasinya dicantumkan di situ untuk pendirian satuan pendidikan Khairul Ummah. Jadi jangan disebutkan SMP-nya. Kenapa jangan disebutkan SMP-nya? Nanti akan terkendala di dinas kebersihan dan lingkungan hidup. Karena orang dinas kebersihan dan lingkungan hidup itu izin TK dan SD-nya itu akan hangus yang mereka keluarkan, mereka akan perpanjang ditambah lagi kuotanya menjadi dengan SMP, maka satu paket dia. Nah, di situ kendalanya. Karena saya kemarin mengurus hanya untuk SMP, ternyata tidak diterima oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Lalu setelah yang bisa dikerjakan bersama untuk rekomendasi itu adalah ke kantor kecamatan dan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita buat surat pengajuan hampir sama surat pengajuannya untuk ke kelurahan, untuk ke kecamatan, dan untuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hampir sama, cuma tujuannya yang berbeda. Untuk syaratnya sangat mudah untuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hanya sertifikat tanah dan akta notaris. Ya. Dan jangan lupa ya, tadi terlewat untuk ke kelurahan tadi, untuk ke kecamatan dilampirkan fotokopi KTP pemilik ataupun ketua yayasan. Dilampirkan. Karena akan direkomendasinya nanti ketujukannya ketua yayasan. Beda dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Walaupun di situ kepala sekolah misalkan bukan sebagai pemilik atau ketua yayasan, dia nggak masalah dan dia akan ditujukan kepada kepala sekolah SMP misalkan. Tunggu beberapa hari setelah dimasukkan suratnya, nanti kita akan diarahkan kepada bagian untuk penata ruang. Nanti setelah beberapa hari nanti akan dihubungi oleh mereka. Kalau misalkan 1 minggu belum selesai, kita cek ke kantornya, tanya. Terkadang lupa mereka untuk menghubungi kita. Nah, setelah dapat rekomendasi dari kantor camat, rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, barulah kita masuk mengurus lagi untuk rekomendasi yang pertama dari Dinas Perhubungan. Kalau dari Dinas Perhubungan sedikit banyak syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu kalau untuk Dinas Perhubungan, dia syarat-syaratnya yang pertama tetap ada KTP pemilik, ada rancangan pembangunan, ada foto-foto dari mulai parkir, dalam ruang dan segala macamnya. Terus fasilitasnya melalui foto-foto tadi. Terus juga ada rekomendasi dari kelurahan dia minta dan rekomendasi dari kantor camat. Nanti akan diberikan formnya apa-apa saja yang akan dibutuhkan mereka sebagai syarat-syaratnya. Tapi yang paling penting tetap sertifikat tanah, akta notaris, yayasan,
data siswanya berapa, itu data siswa penting. Setiap pengurusan data siswa dan data guru itu akan diminta. Nah, nanti setelah lengkap syarat-syaratnya, kita ajukan ke Dinas Perhubungan, maka nanti mereka akan mensurvei lokasinya. Nah, setelah disurvei, mereka akan foto-foto apa saja kekurangannya untuk parkir, karena mereka lebih kepada dampak lalu lintas, namanya andalalin, analisis dampak lalu lintas. Jadi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk rambu-rambu lalu lintas di sekitaran sekolah, nanti kalau kekurangannya nanti akan dicantumkan di surat rekomendasi yang mereka berikan. Setelah survei ke lokasi oleh petugasnya, itu kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu kerja, baru suratnya akan selesai. Sambil nunggu rekomendasi dari Dinas Perhubungan keluar, lanjut kita mengurus surat rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Ini yang cukup banyak syarat-syaratnya. Mereka minta data siswa, foto seluruh gedung lokal, kelas-kelas, sampai ke ukuran-ukurannya mereka akan minta. Misalkan kalau 3 lantai, lantai 1 berapa ukurannya, meternya berapa, lantai 2 total keseluruhannya berapa, kalau 3 lantai berapa, itu harus ditotalkan. Sampai ke sumurnya, berapa kedalamannya, berapa biji sumurnya, itu diminta oleh mereka. Selain data siswa, data guru, IMB, kalau tidak di IMB cukup dengan rancangan gedung yang akan dibuat, itu sudah mewakili IMB. Juga mereka minta surat dari pemadam kebakaran bahwa sudah ada tabung pemadam, yang mana ukuran dari Dinas Pemadam Kebakaran itu 100 meter persegi itu satu pemadam yang ukurannya 5 kilo. Maka kalau misalkan 3 lantai, ukurannya sampai seluruh bangunan itu 600 meter, maka 6 tabung yang sekitar 5 kilo, 3 kilo. Itu harus ada. Terus lagi surat rekomendasi dari RT harus ada, RT RW. Surat dari kelurahan sudah diminta juga. Surat dari kecamatan diminta juga sama mereka. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta juga sama mereka. Mereka memang sangat lengkap, termasuk sertifikat tanah, termasuk akta notaris yayasan. Itu mereka semua minta. Yang paling banyak syarat-syarat yang harus kita lengkapi itu adalah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Materai jangan lupa 3 untuk di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu. Untuk Dinas Perhubungan hanya 1 materainya. Nah, setelah selesai itu semua, barulah kita bisa mengajukan proposal untuk diterbitkan pendirian sekolah kita, sekaligus dengan izin operasional sekolah. Oke teman-teman, dari 4 rekomendasi yang sudah saya urus, alhamdulillah dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, alhamdulillah semuanya tidak spesial pun saya mengeluarkan uang. Alhamdulillah semuanya free. Masya Allah, luar biasa. Indonesia mantap. Oke teman-teman, untuk izin operasional dan pendirian sekolah pada kali ini cukup segitu dulu. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi dengan bagaimana prosesnya di pelayanan terpadu satu pintu yang nantinya mereka akan mengajukan ke Dinas Pendidikan. Jadi kita sekarang tidak langsung ke Dinas Pendidikan, tapi melalui layanan terpadu satu pintu. Mereka lah nanti akan mengajukan ke Dinas Pendidikan
Dan setelah di ACC oleh Dinas Pendidikan barulah keluar surat izin pendirian sekolah dan surat izin operasional sekolah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ada rencana ingin membangun sekolah baru untuk mengurus izin pembangunannya dan juga izin operasional sekolahnya. Demikian saja. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab jika ada yang kurang paham ataupun yang masih bingung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.